Roda keadilan yang dilindas rantis. Kematian Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, bukan sekadar insiden lalu lintas yang kebetulan terjadi di tengah kericuhan demonstrasi. Ia adalah potret rapuhnya relasi rakyat dengan aparatur keamanan negara. Seorang anak muda, bekerja keras menafkahi keluarga. Meninggal bukan karena memilih jalan melawan hukum, melainkan karena roda aparat yang semestinya melindungi justru melindasnya. Peristiwa ini menggores luka yang lebih dalam daripada sekadar kabar duka. Ia memperlihatkan betapa tipisnya garis pemisah antara pelindung rakyat dan penguasa rakyat. Ketika rantis Brimob tidak berhenti, ketika mesin besi tetap melaju di atas tubuh yang sudah terjatuh, disitulah legitimasi moral negara runtuh seketika. Keadilan bukan sekadar patsus. Menahan 7 anggota Brimob dalam penempatan khusus selama 20 hari mungkin tampak sebagai langkah hukum. Tetapi rakyat yang menyaksikan video kejadian dengan mata kepala sendiri tidak lagi butuh basa-basi administratif. Nyawa rakyat tidak bisa ditembus dengan hukuman internal yang lebih menyerupai cuti paksa. Yang dibutuhkan publik adalah pengadilan terbuka yang memproses pelaku sesuai hukum pidana, bukan hanya kode etik profesi. Pertanggungjawaban komando, karena rantis bukan kendaraan pribadi. Ia bergerak atas instruksi, bukan insting sopir semata. Reformasi standar operasi lapangan, agar Brimob tidak lagi diperlakukan sebagai mesin represif buta, melainkan aparat yang mengutamakan perlindungan jiwa sipil. Ketika rakyat melawan dengan ingatan, media sosial telah menjadi ruang peradilan rakyat. #politi pembunuh rakyat bukan sekadar luapan emosi, tetapi pengingat keras bahwa publik menolak melupakan. Bandingannya dengan tragedi Tiananmen memang ekstrim, tetapi bukan tanpa dasar. Ketika aparat negara menggilas warganya sendiri, sejarah tidak akan mencatat insiden teknis, melainkan pengkhianatan negara terhadap rakyat. Dan ingatan kolektif rakyat melebih tajam daripada peluru, lebih keras dari tameng. Ia akan terus muncul setiap kali negara berusaha menguburnya dengan narasi resmi. Negara harus memilih jalan. Ada 2 jalan yang kini terbuka. Jalan pertama, negara menjadikan kasus Afan sebagai titik balik reformasi aparat keamanan. Polisi kembali dipulihkan sebagai pelindung rakyat, bukan intimidator. Jalan kedua, negara membiarkan kasus ini redup menjadi catatan kaki sejarah. Maka kelak, setiap kali aparat turun ke jalan, rakyat akan melihat mereka bukan sebagai penjaga ketertiban, melainkan bayangan maut yang bisa mengilas siapa saja. Sejarah telah berulang kali membuktikan, negara yang membiarkan darah rakyat mengering tanpa keadilan, pada akhirnya tumbang bukan oleh senjata asing, melainkan oleh amarah rakyat sendiri. Penutup, roda tidak boleh membunuh. Afan Kurniawan mungkin hanyalah seorang driver ojol, tetapi dalam dirinya melekat simbol rakyat kecil. Bekerja dalam ketidakpastian, mencari nafkah di jalanan, berharap pulang membawa rezeki halal. Ketika nyawanya direnggut oleh roda rantis, maka sesungguhnya yang hancur bukan hanya tubuhnya, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara. Kita boleh berbeda sikap politik, berbeda tafsir atas kebijakan ekonomi, tetapi di atas segalanya ada satu konsensus. Negara tidak boleh membunuh rakyatnya. Roda aparat harusnya melindungi rakyat. Jika roda itu justru melindas rakyat, maka mangsa ini sedang berjalan di jalan yang salah. Dan tugas seluruh rakyat Indonesia adalah memastikan arah itu dikoreksi sebelum roda sejarah menggilas negara ini tanpa ampun.